Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas ya tentang IP address dan subnet address ya. Ini pertemuan sebelum kita melakukan UTS ya, ujian tengah semester. Oke. Nah, pengalamatan IP ya. Jadi di dalam jaringan komputer, TCP IP setiap terminal diidentifikasi dengan sebuah alamat IP yang unik ya. Kecuali router dapat memiliki lebih dari sebuah alamat IP, karena itu disebut sebagai multi-home device ya. Jadi ini adalah tentang pengalamatan IP ya. Jadi intinya bagaimana si komputer itu ketika men-setting jaringan harus disetting dulu alamat IP-nya, artinya IP yang unik ya. Nah, ini ilustrasi pengalamatan IP ya. Jadi tiap masing-masing host, ya, artinya masing-masing node titik diberikan alamat IP yang unik, yang berbeda ya. Nah, Badan Internasional Pengelola IP, artinya di Asia Pasifik, pengelolaan IP dilakukan oleh Asia Pacific Network Information Center atau APNIC. Ya. APNIC ini bertugas sebagai pembagi, artinya pembagi blok nomor IP dan nomor autonomous system ya kepada para penyedia atau ISP di kawasan Asia Pasifik. Ya. Selain itu juga mengelola tadi ya, mengelola autoritatif registration server ya, dan reverse domain. Ya. Jadi ada badannya pengelola dari pengalamatan IP tersebut. Nah, Badan Internasional Pengelola IP ini selain APNIC ada badan-badan lain yang bertugas melakukan manajemen IP ya, diantaranya ARIN, Amerika Registry for Internet Number. Kemudian ada lagi RISC IP Eropa, jadi khusus di benua Eropa. Kemudian juga ada AFRINIC ya, African Regional Internet. Kategori pengalamatan IP ada 3 macam kategori pengalamatan IP, yaitu classful addressing, konvensional, artinya pengalamatan berdasarkan kelas tanpa perlu adanya subnetting. Kemudian subnetting classful addressing, pengalamatan dengan menggunakan subnetting. Kemudian ada lagi class addressing, ya, CDR. Nah, mengapa kita melakukan subnetting? Ini nanti untuk perhitungan atau menentukan subnet ID nanti ada pembahasan selanjutnya ya. Karena ada perhitungan-perhitungan yang memang khusus ya. Kalau ini hanya globalnya saja, artinya setelah UTS baru kita bahas tentang pengalamatan IP, kemudian menentukan subnet ID dan sebagainya.
Mengapa kita melakukan subnetting? Jadi subnetting adalah proses membagi sebuah jaringan network menjadi beberapa subnetwork. Sebagai contoh, dalam sebuah jaringan lokal yang menggunakan alamat kelas B, ya, 172.116.00 terdapat 65.534 host address. Ya. Jadi efisiensi pengolahan jaringan dapat ditingkatkan dengan cara melakukan subnetting terhadap network tersebut. Ya. Itulah alasan kenapa kita perlu adanya subnetting. Kemudian juga alasan perlunya dibentuk subnetting ini antara lain memudahkan pengelolaan jaringan, nah artinya agar mudah ya menentukan ini kelas B, ini kelas C, ya, mereduksi traffic ya yang disebabkan oleh broadcast maupun benturan, collision. Kemudian alasan selanjutnya kenapa kita menggunakan atau perlu subnetting ini, membantu pengembangan jaringan ke jarak geografis yang lebih jauh. Artinya dari LAN jaringan lokal ke MAN, Metropolitan Area Network. Ya. Nah ini ilustrasi sebuah network tanpa subnet. Ya. Nah subnetting, jadi subnetting pembentukan subnet dilakukan dengan cara mengambil beberapa bit dari bagian host ID untuk dijadikan subnet ID. Ya. Ini contohnya di mana kelas B network ya. Jadi sini kita mengambil bagian dari host ID ini ya. Maka nanti ada subnet ID ya. Nanti ada perhitungannya ya. Jadi pada pembahasan selanjutnya ini masih gambaran umumnya saja. Atau Anda semua jadi bisa mengeksplor perhitungan terdahulu ya. Jadi bisa belajar bagaimana sih menentukan subnet ID ya. Jadi dengan baca referensi yang kemarin saya berikan buku referensinya ya. Jadi belajar mandiri, nanti pada pembahasan selanjutnya nanti akan kita bahas lagi. Dalam contoh di atas, jadi sebuah jaringan kelas B dengan network ID ya, subnet mask dalam bentuk desimal adalah 255.255.248.0. Dengan demikian 5 bit pertama pada oktet ketiga adalah subnet ID, sedangkan sisa bit adalah host ID-nya. Ya. Nah ini konversi subnet mask ya. Jadi memang perlu adanya konversi-konversi ya. Nanti konversi desimal, kemudian heksadesimal. Nah mungkin sudah paham ya konversi-konversi tersebut ya. Oke, itu saja ya pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.